Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai penerapan metode interpolasi kuadratik untuk menentukan ketinggian suatu benda, yang mana disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Haris, SSI, MSc. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarifah Nur Alimah dengan NIM 4101420084 dengan rekan saya Rahmata Fianto dengan NIM 4101420055. Sebelumnya, untuk presentasi lebih lanjut, saya akan sedikit menjelaskan tentang interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik digunakan untuk mencari titik-titik dari tiga buah titik x0, y0, x1, y1, dan x2, y2 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Polinom yang menginterpolasi ketiga buah titik itu adalah polinom kuadrat yang berbentuk P2x sama dengan A0 plus A1 kali x plus A2 kali x kuadrat. Bila digambar, kurva polinom kuadrat berbentuk parabola seperti ditunjukkan pada gambar 1. Dapat dilihat pada gambar 1 merupakan interpolasi kuadratik, dan sedangkan pada gambar 2 bukan merupakan interpolasi kuadratik. Kemudian untuk menyelesaikan polinom P2x ditentukan dengan cara berikut. Yang pertama, substitusikan x, y, y ke dalam persamaan P2x sama dengan A0 plus A1xi plus A2xi kuadrat dengan i sama dengan 0, 1, 2. Diperoleh tiga persamaan dengan tiga buah parameter yang tidak diketahui, yaitu A0, A1, dan A2. Yaitu persamaan A0 plus A1x0 plus A2x0 kuadrat sama dengan Y0. Kemudian ada persamaan A0 plus A1x1 plus A2x1 kuadrat sama dengan Y1. Dan A0 plus A1x2 plus A2x2 kuadrat sama dengan Y2. Lalu hitung A0, A1, dan A2 dari sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Selain menggunakan eliminasi Gauss, menentukan A0, A1, dan A2 dapat ditentukan dengan cara seperti berikut. Yang pertama yaitu hitung F01 sama dengan YI plus 1 min YI per XI plus 1 min XI. Kemudian ada F12 sama dengan YI plus 2 min YI plus 1 per XI plus 2 min XI plus 1. Dan ada X012 sama dengan F12 min F01 per XI plus 2 min XI. Kemudian hitung P sama dengan X1 plus X min XI dikali F01 ditambah X min XI dikali X min XI plus 1 dikali F012. Kemudian permasalahan yang kami ambil yaitu dalam suatu eksperimen fisika, pergerakan suatu benda padat atau bola berbentuk parabola dengan data sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel, yaitu pada detik kelima akan menghasilkan ketinggian 2,01, pada ketinggian 6,5 akan menghasilkan 2,443, dan pada detik ke-8 akan menghasilkan ketinggian 2,897. Dengan menggunakan interpolasi kuadratik, akan diperkirakan ketinggian bola pada saat T sama dengan 10 detik. Untuk pembahasannya akan saya serahkan pada teman saya yang bertugas. Untuk pembahasannya, dipunyai data pergerakan suatu benda padat pada tabel yang ada di PowerPoint ini dengan T adalah satuannya detik dan Y satuannya meter. Pada saat detik kelima, maka ketinggian bola ada pada 2,01 meter, dan pada saat detik ke-6,5 ketinggian bola berada pada 2,443 meter, dan pada saat detik ke-8 ketinggian bola ada pada 2,897 meter. Dengan menggunakan interpolasi kuadratik akan diprediksi ketinggian bola pada saat T sama dengan 10 detik.
Sistem persamaan lancar yang terbentuk adalah A0 ditambah 5A1 ditambah 25A2 sama dengan 2,01. A0 ditambah 6,5A1 ditambah 42,25A2 sama dengan 2,443. Kemudian ada A0 ditambah 6, A0 ditambah 8A1 ditambah 64A2 sama dengan 2,897. Penyelesaian sistem persamaan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau seperti pada PPT ini diperoleh bahwa A0 sama dengan 0,71733, A1 sama dengan 0,235, dan A2 sama dengan 0,00467. Sehingga polinom kuadratnya adalah P2X sama dengan 0,71733 ditambah 0,235X ditambah 0,00467 X kuadrat. Sehingga P210 sama dengan 3,53433. Jadi perkiraan ketinggian bola pada saat T sama dengan 10 detik adalah 3,53433 meter. Untuk selanjutnya, kami akan membahas tentang coding program yang telah kami buat. Coding program yang kami buat ini coding yang telah kami buat ini menggunakan bahasa pemrograman Davis C++. Langsung saja untuk codingnya kita pertama-tama membuat include IOStream dan include Conioha dan using namespace std. Kemudian in main atau program utama, yaitu selanjutnya kita definisikan variabel-variabel yang digunakan untuk program ini, yaitu float X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X, Y per 1, per 2, per 3. Di mana tipe data dari X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, XY per 1, per 2, per 3 adalah bilangan real. Dengan X1 adalah detik yang pertama, dan Y1 adalah ketinggian bola pada saat detik yang pertama, X2 adalah detik yang kedua, dan Y2 adalah ketinggian bola pada saat detik yang kedua, dan X3 adalah detik yang ketiga, Y3 adalah ketinggian bola pada saat detik yang ketiga, dan X adalah detik yang akan dicari, dan Y adalah ketinggian bola yang akan dicari. Kemudian per 1, per 2, per 3 adalah sebuah rumus nanti yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kemudian ada Cout, tugas proyek metode numerik ini adalah sebagai judulnya. Judul ini akan muncul di layar ketika program telah dijalankan, yaitu tugas proyek metode numerik yang disusun oleh saya sendiri, Rahmat Afianto, NIM 41014200055, dan teman saya yaitu Syarifah Nur Alimah dengan NIM 41014200084, yaitu program C++ untuk menghitung ketinggian bola, mencari perkiraan ketinggian bola pada detik tertentu dengan 3 data berbeda menggunakan interpolasi kuadratik. Selanjutnya ada Cout, ENDL adalah berfungsi sebagai untuk menambah baris baru atau untuk menambah baris baru atau meng-enter. Kemudian ada Cout, masukkan detik 1, yaitu adalah perintah yang akan muncul di layar ketika program sudah dijalankan, di mana user diminta untuk memasukkan detik yang pertama yang telah dideklarasikan atau didefinisikan sebagai X1. Kemudian Cout, masukkan ketinggian bola 1 adalah perintah yang akan muncul di layar pada saat program dijalankan, di mana user diminta untuk memasukkan ketinggian bola 1, ketinggian bola pada detik pertama yang
telah didefinisikan sebagai Y1. Kemudian hal itu akan berlaku sama, yaitu pada saat Cout masukkan detik 2 sampai ke Cout masukkan ketinggian bola yang ketiga. Setelah itu ada perintah Cout masukkan detik yang dicari. Ini adalah perintah yang akan muncul di layar ketika program telah dijalankan, di mana user diminta untuk memasukkan detik yang dicari dan sudah dideklarasikan atau didefinisikan dengan X. Nah, kemudian karena kita menggunakan interpolasi kuadratik, maka rumus untuk mencari Y atau ketinggian bola pada detik yang telah diketahui tadi atau batas detik yang akan dicari tadi, maka Y sama dengan Y1 dikali per 1 ditambah Y2 dikali per 2 ditambah Y3 dikali per 3, di mana per 1 itu sama dengan X min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X2 dikali X1 min X3, kemudian per 2 sama dengan X min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X1 dikali X2 min X3, dan per 3 sama dengan X min X1 dikali X min X2 dibagi X3 min X1 dikali X3 min X2. Maka akan menghasilkan, maka ketinggian bola pada detik ke X atau detik yang akan dicari tadi adalah Y atau ketinggian bola pada detik yang dicari tadi. Langsung saja kita jalankan program untuk mengecek apakah pekerjaan kita dengan menggunakan cara manual sesuai dengan program ini. Nah, ini masukkan detik pertama. Tadi detik pertama yaitu yang diketahui di soal adalah 5. Kemudian masukkan ketinggian bola pada detik pertama tadi ada 2,01. Kemudian masukkan detik yang kedua. Detik yang kedua tadi ada 6,5 dan masukkan ketinggian bola pada detik yang kedua tadi 2,443 dan masukkan detik yang ketiga. Detik yang ketiga di 8 dan ketinggian bola pada detik ketiga itu ada 2,897. Masukkan detik yang dicari. Detik yang dicari tadi pada soal adalah detik ke-10. Sehingga dihasilkan, maka ketinggian bola pada detik ke-10 adalah 3,535 meter. Di mana hasil pada program ini mungkin agak sedikit berbeda dengan hasil perhitungan manual dikarenakan adanya galet pembulatan saat kita melakukan perhitungan manual. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.